Selamat datang di channel Sylvia Rahman, tempatnya belajar bahasa. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Sylvia Rahman, tempatnya belajar bahasa. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks prosedur. Untuk itu, silakan siapkan catatan dan jangan lupa di akhir pembelajaran kerjakan tugas yang telah saya berikan di Google Classroom. Tiada hari tanpa kegiatan, mulai dari belajar, membantu orang tua, beribadah, berkendaraan, bergaul dengan masyarakat, maupun beragam kegiatan lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan itu akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat apabila kita melakukannya dengan benar, bukan? Untuk itulah kita membutuhkan sejumlah petunjuk. Nah, ada berbagai macam sebutan untuk petunjuk. Antara lain, ada yang menyebutnya dengan kiat, tips, resep, cara jitu, dan lain-lain. Namun, dalam hal ini sebut saja semua petunjuk dengan istilah prosedur. Penting sekali bagi kita untuk mempelajarinya, agar kita dapat mudah memahami atau bahkan bisa membuatnya. Dengan demikian, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, dan orang lain mengenai cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian, jenis, struktur, dan ciri kebahasaan teks prosedur. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, teks tersebut kerap kita jumpai di berbagai tempat, bahkan hampir setiap peralatan elektronik, kendaraan, obat-obatan, dan aneka bahan makanan berkemasan tidak lepas dari petunjuk-petunjuk semacam itu. Di majalah, surat kabar, dan internet pun teks sejenis banyak kita jumpai dengan isi dan sebutan yang beragam. Misalnya, ada yang menamainya dengan resep, kiat, cara jitu, tips, petunjuk penggunaan, atau cara pemakaian. Merupakan dua contoh teks prosedur yang akhir-akhir ini sering kita jumpai karena tengah terjadi pandemi virus corona. Setelah kalian memahami apa itu teks prosedur, mari kita beralih ke pembahasan selanjutnya tentang jenis teks prosedur. Sebelum mempelajari struktur teks prosedur, kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur terdiri atas 3. Yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat. Yang kedua ada teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Dan yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa jenis teks prosedur itu terdiri atas 3 jenis. Nah, karena jenisnya pun ada 3, artinya struktur teks prosedurnya pun tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, kita akan mempelajari struktur teks prosedur, jenis teks prosedur cara membuat, dan struktur teks prosedur jenis teks prosedur cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Untuk jenis teks prosedur cara membuat, struktur teksnya itu terdiri atas 4.
Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir atau yang keempat adalah penutup atau penegasan ulang. Sedangkan untuk jenis teks prosedur cara menggunakan atau melakukan sesuatu, struktur teksnya terdiri atas 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup atau penegasan ulang. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada bagian ini biasanya menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Selain itu, bagian ini biasanya juga menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian, seperti mudah dibuat, murah meriah, banyak hal yang menyenangkan, memuaskan, dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Bagian ini biasanya terdapat pada jenis teks prosedur cara membuat sesuatu. Pada struktur ini, alat dan bahan yang digunakan harus dirinci sampai ukuran yang akurat agar produk yang dihasilkan baik. Contohnya, 1 kg tepung terigu dan 4 sendok makan mentega. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi tahapan kegiatan yang dilakukan secara urut. Karena kalau tidak urut biasanya disebut tips. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Struktur yang terakhir atau yang keempat adalah penegasan ulang atau penutup. Penutup diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, tidak berupa kesimpulan. Biasanya pada struktur ini memakai kata-kata ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Contohnya, ternyata mudah sekali membuat masakan tradisional yang satu ini. Kue lezat siap dinikmati. Oh iya, yang perlu kalian ketahui bahwa tidak semua penulis memasukkan struktur penutup pada tulisannya atau teks prosedur yang ia buat. Jadi jika kalian menemukan teks prosedur yang tidak lengkap strukturnya, itu tidak apa-apa. Namun jika kalian yang membuatnya atau menulisnya, seluruh struktur teks prosedur haruslah lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Biasanya kata kerja ini dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contohnya, datanglah ke tempat proses pembuatan EKTP dengan membawa persyaratan yang sudah dibawa. Nah, pada kalimat ini kata kerja imperatifnya adalah datanglah. Lalu contoh yang selanjutnya adalah tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Pada kalimat ini kata kerja imperatifnya adalah tambahkan. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang dapat menerangkan hubungan
gabungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Konjungsi temporal biasanya berupa kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan lain-lain. Contoh, pilih dan masukkan nomor tujuan, kemudian tekan panggil. Nah, dari kalimat ini, konjungsi temporalnya adalah kata kemudian. Yang ketiga adalah konjungsi penjumlahan. Dalam teks prosedur, kita juga banyak menemukan konjungsi penjumlahan sebagai kata hubung dan partikel bermakna penambahan. Konjungsi penjumlahan biasanya berupa kata pertama-tama, kedua, dan seterusnya. Contoh, pertama, isi formulir yang sudah disediakan oleh kantor kelurahan maupun desa. Nah, dari kalimat ini, konjungsi penjumlahannya adalah kata pertama. Yang terakhir adalah pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif juga banyak ditemukan di dalam teks prosedur. Pernyataan persuasif digunakan sebagai ajakan maupun anjuran bagi pembaca. Biasanya, pernyataan persuasif mengandung kata dan atau frasa sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain-lain. Contoh kalimat persuasif bila dilihat di kalimat-kalimat berikut ini adalah yang pertama ada sebaiknya kamu meminta izin apabila hendak pulang malam. Yang kedua, akan lebih baik jika kamu mewarnai menggunakan krayon daripada pensil warna. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.